Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan, channel yang menyajikan berbagai tayangan seputar latihan di tempat gym ataupun di rumah, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat, bisa menggunakan beban badan sendiri. Pagi ini saya sudah latihan shoulder, membentuk otot bahu dengan cepat. Saya menggunakan dua dumbbell, yaitu dumbbell 10 kg dan dumbbell 2 kg. Saya variasikan, nanti insya Allah kurang lebih ada 7 gerakan. Bisa disimak nanti teman-teman ya. Oke, gimana kabarnya pagi ini teman-teman? Masih tetap semangat ya? Harus tetap semangat, tetap passionnya harus fresh. Hari Minggu jangan hanya mager, tetap olahraga jalan terus. Oke, para subscriber saya, terima kasih sudah mendukung, sudah memberikan komentar, sudah mendoakan. Terima kasih, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas doa dan kebaikan teman-teman semua. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan. Juga kemarin ada yang bertanya langsung sama saya, Mas, berapa cepat sih kita tuh membentuk otot? Nah, jika kita berbicara tentang membentuk otot, kita akan kembali pada yang pertama, yang pastinya adalah faktor genetik. Jadi faktor genetik itu ada yang bagus, ada yang cukup bagus, ada yang biasa saja, atau bahkan ada yang sangat lambat. Nah, saya akan berbicara pada fase berapa lama kita latihannya. Jadi yang pertama adalah fase latihan antara 1 sampai 3 tahun adalah fase di mana kita mengalami perubahan atau pertumbuhan massa otot yang sangat begini. Jika itu ditunjang dengan sudah sudah pandai mengatur pola kalori, yaitu kalorinya adalah defisit ataupun surplus, juga ditunjang dengan faktor genetik. Nah, biasanya fase-fase ini pertumbuhan massa ototnya sangat cepat sekali, antara lama 1 sampai 3 tahun. Tentunya juga memperhatikan itu yang katanya saya tadi ya, bukan hanya dari faktor genetik saja. Nah, biasanya pada fase ini kita sudah sedikit sombong biasanya wah, sudah pakai berani baju ngepret, sudah mulai pede atau bahkan ya itu over pede, nah, bisa saja. Tentunya bukan teman-teman ya. Nah, kemudian fase memasuki ketika sudah 3 sampai 5 tahun. Nah, ini biasanya pertumbuhan otot sudah mulai cukup lamban. Nah, kenapa? Ya banyak faktor. Bisa mungkin karena pola nutrisinya berkurang ataupun sudah merasa bosan. Nah, ini juga fase di mana fase ini bisa dites apakah benar-benar olahraga ini bisa memberikan benefit atau memang hanya sekedar gaya-gayaan saja. Bisa dites fase usia 3 sampai 5 tahun. Atau juga banyak karena usia fase seperti ini banyak yang pensiun dan mulai beralih ke olahraga lainnya. Nah, itu. Kemudian fase 5 sampai 10 tahun. Nah, ini biasanya sudah komitmen. Artinya sudah mereka olahraga angkat beban bukan hanya sekedar sekedar hobi. Menurut saya bukan sekedar hobi, tapi sudah lebih ke passion, lebih ke pola hidup sehat. 5 sampai 10 tahun. Nah, ini biasanya jadi mereka enjoy saja, walaupun prosesnya juga pelan, mereka menikmati. Ya, terkadang juga di sini banyak berhentinya karena juga faktor dari waktu, faktor usia, juga faktor dia sudah berkeluarga ataupun kesibukan yang lainnya. Nah, itu yang fase 5 sampai 10 tahun. Nah, yang fase terakhir adalah 10 tahun ke atas. Nah, ini adalah fase seperti saya. Jadi sudah sudah candu lah. Jadi saya sehari tidak latihan sudah seperti rasanya badan tidak enak. Makanya juga banyak yang tanya sama saya, kenapa kok Mas Ervan tidak pakai suplemen susu? Pengen, tapi ya itu, saya tidak ada uang, tidak punya duit. Karena ada kebutuhan, karena ada keluarganya, saya enjoy saja menikmati pertumbuhan massa otot. Karena memang sudah lamban ini, usia berfase 10 tahun ke atas ini sudah lamban. Nah, biasanya kalau fase ini juga sudah banyak yang menjadi pelatih, trainer, coach ataupun sudah atlet. Banyak prestasi biasanya fase 10 tahun ke atas. Nah, jadi saran saya pada teman-teman, jadi jangan hitung-hitungan sudah
latihan, jalani konsisten, passion, semangat. Karena tiap orang walaupun genetiknya berbeda-beda, tapi tetap kita punya potensi, kita punya kesempatan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi hanya itu saja ya, sharing tipis-tipis kita pagi ini. Semoga tetap semangat bagi teman-teman. Ayo semangat. Jadi kita jadikan olahraga angkat beban sebagai identitas kita, sebagai lifestyle kita, yang pastinya adalah untuk investasi jangka panjang. Terima kasih, tetap dukung channel saya, subscribe Muscle F5, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.